Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi apa kabar buat kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi yang harus kalian ketahui nih para pasutri ya, buat usia pernikahan kalian itu yang di atas 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Selama itu dalam kalian bercocok tanam, apakah posisi kalian itu selalu berbaring? Nggak kebayang ya beb, misalnya nih juga usia pernikahannya misalnya 10 tahun gitu ya, gayanya baring mulu gitu ya. Jadi kebayang ya beb ya. Nah, jadi aturannya sebagai para pasutri itu ya harus pandai itu, harus berinovasi itu. Jadi kalian harus coba yang belum pernah kalian coba. Nah, mana tahu posisinya cocok di kalian nyaman di posisi ini. Nah, ini ada posisi berdiri. Jadi di saat kalian berdiri, kalian juga bisa melakukannya namanya bercocok tanam. Nah, itu seru beb ya, bikin greget. Ada beberapa pasangan itu dengan gaya yang berdiri itu membuat dia merasa ini adalah posisi yang terfavorit bagi dia. Nah, makanya kudu dicoba, jangan mari mulu ya, sesekali berdiri ya beb ya. Nah, jadi kalau kalian bercocok tanam dalam posisi berdiri, ternyata posisi berdiri ini bisa menambahkan yang namanya kenikmatan. Nah, jadi walaupun aku ngebahas posisi berdiri nih, bukan berarti kalian bisa mencoba sembarangan posisi berdiri ya. Nanti malah mandai-mandai gitu, cobain posisi berdirinya gitu ya. Mandai-mandai kalian lah. Jadi jangan beb, nanti takutnya kalian cedera gitu ya, atau kalian nggak nyaman atau salah posisi berdirinya gitu. Nah, berikut tips posisi berdiri. Nah, yang pertama itu adalah berdiri di dekat tembok. Jadi kalian itu misalnya ini tembok nih di belakangku. Nah, terus aku berdiri, terus aku rebahkan tuh badan aku di tembok ya beb. Nah, jadi yang harus kalian tahu, kalau kita itu berada di dekat tembok, nah itu kalian bisa beberapa mendapatkan keuntungan. Nah, salah satunya tembok itu bisa menjadi penyanggah tubuh kalian. Jadi kalau kalian lelah, pasangan kalian lelah gitu ya, kalian bisa merebahkan badan kalian di punggung, di tembok maksud aku. Nah, selain itu, tembok itu juga bisa membuat tubuh kalian itu tetap stabil gitu. Nah, lalu di nomor 2, jika dibandingkan kalian itu bercocok tanam di saat berbaring di kasur, ternyata berdiri itu lebih dibutuhkan banyak tenaga. Nah, makanya kalau kalian ingin melakukan bercocok tanam itu dalam keadaan berdiri, kalian itu harus memastikan pasangan kalian itu dalam keadaan sehat dan fit tubuhnya. Karena kalau nggak fit, nggak bisa beb, takutnya tumbang gitu ya. Karena ini kan lebih banyak ekstra tenaga gitu ya, namanya juga berdiri, beda dengan berbaring ya kan. Jadi pokoknya harus fit deh, tubuh tuh harus fit. Kalian harus sehat gitu ya, harus sama-sama sehat, harus sama-sama fit gitu. Nah, lalu di nomor 3 adalah kalian itu kalau bisa nih ya, antara istri dan suami itu tingginya harus sama gitu, jangan timpang. Yang laki mungkin tinggi, terus yang bininya tingginya beda gitu, agak-agak pendek bininya gitu, jadi kan nggak sama kan. Nah, tetapi kalian jangan khawatir
bisa dicari jalan keluarnya. Walaupun tinggi kalian itu nggak sama dengan bini kalian bisa menggunakan beberapa barang. Contohnya nih kursi. Nah, cari kursi yang tahan gitu ya, tahan dari gempa kali ya. Pokoknya bisa diinjak lah sama bini gitu, yang kokoh gitu ya. Jangan kursi plastik yang lapuk, jatuh nanti bininya. Nah, jadi kalau bini udah naik di atas kursi berarti kan tingginya udah sama tuh sama lakinya. Nah, lalu di nomor 4 adalah kalian di saat melakukan bercocok tanam. Misalnya nih kalian pakai posisi A misalnya. Nah, jadi dari awal sampai akhir posisi A. Nah, kalau bisa jangan gitu, Beb. Boleh di saat awal kalian pakai posisi A. Nah, terus di saat pertengahan ya, ganti posisi lagi. Posisi C misalnya atau posisi D. Jadi kalau bisa saat melakukan bercocok tanam tuh jangan satu posisi, 2 posisi atau 3 posisi deh. Nah, itu lebih bagus. Nah, lalu gini, Beb. Misalnya nih si suami dia di posisi di atas misalnya kan, bininya di bawah. Terus lakinya kelelahan, capek, tenaganya udah nggak ada, ya udah gantian gitu ya. Bininya lagi ke atas, lakinya di bawah ya, Beb ya. Jadi bergantian gitu, jadi kan nggak monoton ya. Nah, jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya, Beb.